You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Shalom teman-teman, selamat berjumpa kembali melalui YouTube channel ini. Saya Alex Nanlohi dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Mengapa Kamu Tidak Percaya? Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Markus pasal yang keempat, di dalam ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Tolong kami menyadari bahwa Engkau hadir dan terus berkuasa di tengah-tengah berbagai kondisi yang kami alami. Tolonglah kami ya Tuhan ketika kami membaca merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayat yang ke-41, demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara yang dikasihi Tuhan, membaca perikop ini bukanlah kisah yang asing bagi banyak dari kita. Mungkin sejak sekolah minggu kita mendengarkan cerita tentang angin ribut diredakan dan bagaimana Yesus pada waktu itu menghardik dan berkata kepada danau itu, "Diam dan tenanglah." Pergumulan kehidupan menjadikan kita juga mungkin mengalami hal yang mirip dengan para murid-murid. Ketika mereka bertolak bersama dengan Yesus ada di dalam perahu, dan mungkin sekali karena orang banyak yang mengikuti Yesus pada waktu itu dan Dia mengajar mereka, maka mungkin sekali Yesus kelelahan sehingga Ia tertidur. Dan di dalam situasi seperti itu, dituliskan bagaimana ada angin ribut yang melanda mereka di Danau Galilea. Nah, tentunya ini bukan hal yang biasa atau baru saja terjadi, karena dari penyelidikan sejarah dikatakan memang sering kali di daerah Galilea terjadi angin ribut. Tetapi mungkin kali ini pergumulan angin ributnya itu begitu menakutkan sehingga bisa kita bayangkan murid-murid Yesus yang adalah notabene nelayan-nelayan di Danau Galilea yang tentunya sudah pernah juga dan mengalami taupan, merasa ini berbeda sekali. Ini begitu menakutkan sehingga mereka mengatakan, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Lalu Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu ia berkata kepada mereka. Nah, ini yang saya ingin kita pikirkan bersama ketika Yesus bertanya kepada mereka dengan dua pertanyaan. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?
Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini sebuah situasi yang tidak mudah bagi murid-murid Yesus. Dan tentunya mereka pun juga bertanya, mengapa Yesus diam saja? Atau sebelumnya kita melihat Yesus tidur, dan setelah Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, kemudian dia menanyakan dua pertanyaan ini kepada para murid. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, perhatikan ayat 41, dikatakan mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saya ingin mengajak kita merenungkan dengan pergumulan hidup yang kita alami, termasuk hari ini atau saat-saat ini ketika ada wabah virus corona. Apa yang menjadi pergumulan bukan hanya oleh sekelompok orang, tetapi bahkan bangsa-bangsa di dunia. Nah, ini kembali memberikan kepada kita sebuah refleksi untuk bertanya, atau paling tidak menjawab pertanyaan yang Yesus tanyakan kepada para murid pada waktu itu. Ketika saya membaca Injil Markus dan melihat bagaimana penginjil Markus menuliskan kisah-kisah ini, saya melihat hal yang menarik untuk kita sama-sama pikirkan. Bahwa penginjil Markus memberikan pertanyaan ini atau menyusun cerita dengan pertanyaan ini. Seorang penafsir berkata seolah-olah dia ingin bertanya juga kepada setiap kita, mengajukan pertanyaan yang sama yang Yesus ajukan kepada setiap pembaca ketika mereka membaca melalui berbagai peristiwa yang terjadi kemudian di sepanjang Injil Markus. Melalui pertanyaan Yesus, saya ingin mengajak kita melihat bahwa Yesus bertanya, mengapa kamu tidak percaya? Berarti peristiwa ini mungkin bukan hanya peristiwa biasa yang terjadi begitu saja. Tetapi melalui peristiwa ini, Yesus mau murid-muridnya belajar untuk percaya dan makin kenal siapa Yesus. Dia bukan hanya seorang guru yang bisa mengajar dengan pengajaran yang begitu indah, tetapi dia adalah Tuhan yang berkuasa atas alam ini, bahkan atas angin ribut, dan dia sanggup menenangkan itu. Sehingga pergumulan yang penting untuk kita jawab adalah melalui peristiwa ini bukan hanya peristiwa angin ribut semata-mata, tetapi pertanyaannya, siapakah Yesus yang semakin dipercaya, semakin dikenal oleh para murid? Dan pertanyaan ini juga yang saya pikir di tengah-tengah pergumulan hidup yang tidak mudah dan bahkan seringkali kita sulit untuk memberikan penjelasan mengapa ini dan itu terjadi. Yesus tidak memberikan penjelasan mengapa angin ribut terjadi, mengapa dia seolah-olah membiarkan dengan tidur ketika angin ribut itu terjadi. Tapi yang menarik, Yesus membawa murid-muridnya berpikir lebih mendalam setelah peristiwa itu. Mengapa kamu tidak percaya? Nah, ini menjadi pertanyaan penting waktu teman-teman dan saya melewati berbagai pergumulan kehidupan. Ini bukan hanya pergumulan demi pergumulan, peristiwa demi peristiwa yang Tuhan biarkan terjadi, Tuhan izinkan terjadi, tetapi ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk semakin kenal Dia dan semakin percaya kepadanya. Memang seringkali kita merasa Tuhan tidak peduli, Tuhan seolah-olah tidur, Dia tidak ada, Dia tidak hadir, Dia bahkan kayaknya tidak tahu apa yang kita alami. Sehingga kita merasa bahwa kita sendirilah yang sedang mengalami pergumulan yang berat. Tetapi dalam cerita ini, saya kembali diingatkan bahwa Dia hadir. Dan kehadirannya menolong kita tenang, tidak takut. Kehadirannya seharusnya menolong kita makin percaya. Siapa Dia? Yesus yang hadir di dalam perahu kehidupan kita. Teman-teman, melanjutkan kisah ini, kalau kita baca secara cepat di Markus pasal yang ke-5, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Murid-murid dibawa serta,
Mereka tiba di Gerasa dan kemudian dikatakan, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Perhatikan ayat yang ketiga, pasal yang kelima. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Peristiwa ini Yesus tidak menjelaskan mengapa dia atau mengapa pergumulan orang yang dirasuk roh jahat ini terjadi, apa dampaknya, apa alasannya. Kadang-kadang kita mau menuntut penjelasan, kenapa Tuhan Engkau membiarkan dia sekian lama loh, sudah mengalami dibelenggu, dirantai oleh roh jahat. Tapi pertanyaan yang sama bergema lagi bagi kita waktu membaca kisah ini. Ini bukan cuma kisah Yesus menyembuhkan orang atau memulihkan dia setelah roh jahat diusir daripadanya. Tapi pertanyaannya bagi kita, siapa Yesus yang kita kenal, yang kita percaya? Seharusnya kita pun meyakini bahwa dia Yesus yang lebih berkuasa bahkan dari roh jahat. Dia Yesus yang lebih berkuasa dari alam, angin ribut tadi. Dia Yesus yang bahkan lebih berkuasa atas atau dari roh jahat. Dan cerita berikutnya, Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Teman-teman, dituliskan di dalam pasal 5 ayat 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Pada masa dalam konteks kehidupan orang Yahudi, seorang perempuan yang pendarahan itu tidak bisa masuk ke dalam ibadah. Jadi dia bukan hanya terasing karena penyakit, tapi tentu dia terasing juga secara kehidupan keagamaan, dan tentunya dia terasing secara sosial karena orang yang menyentuhnya juga menjadi ikutan najis. Dan saudara bisa membayangkan 12 tahun. Mungkin kita bertanya, Tuhan mengapa begitu lama? Mengapa Tuhan Engkau mengizinkan peristiwa seperti itu terjadi begitu lama? Tetapi di sini kita bisa melihat satu hal, bahwa Tuhan lebih berkuasa dibanding penyakit yang dialami. Tuhan tidak menjelaskan detail 12 tahun itu, tetapi ketika dia menyembuhkan, pertanyaan yang sama, mengapa kamu tidak percaya? Atau siapakah Yesus yang kita percaya? Dia Yesus yang bahkan lebih berkuasa dari penyakit. Dan kemudian kita melihat cerita yang terakhir di pasal yang kelima. Yesus membangkitkan anak Yairus yang sudah mati, dan kemudian dia dibangkitkan. Dan ini juga menarik kalau kita memperhatikan ceritanya. Ketika itu orang sudah datang dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlu lagi engkau menyusahkan guru? Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Dan waktu Yesus datang dan kemudian membangkitkan anak Yairus, kita pun melihat bahwa Yesus lebih dari kuasa kematian. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, peristiwa-peristiwa hidup harusnya bukan hanya kita lalui, kita bertanya, kita bergumul, Tuhan mengapa hal ini terjadi? Tetapi lebih lagi, mari menjawab pertanyaan Yesus. Setelah melalui pergumulan ini, siapa Yesus yang teman-teman dan saya makin percayai? Dia Yesus yang berkuasa atas penyakit. Dia Yesus yang berkuasa atas alam. Dia Yesus yang berkuasa juga atas roh jahat. Lebih berkuasa dia mengusir roh jahat, dan dia Yesus yang bahkan lebih berkuasa daripada kematian. Karena dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Pergumulan corona yang kita alami saat ini, mungkin kita pun bertanya, mengapa Tuhan sampai berapa lama kita tidak diberikan jawaban tuntas atas pergumulan-pergumulan itu. Tapi satu hal yang menarik, mari jawab pertanyaan ini. Ketika kita melalui pergumulan ini, siapa Yesus yang semakin saudara dan saya percaya? Dan ketika kita sungguh-sungguh percaya, apakah kita menyerahkan hidup kita kepadanya? Sehingga kita bisa berkata, aku belajar percaya
dan tidak takut. Tentu ada bagian kita menjaga kebersihan, mencoba menjaga jarak dengan orang lain sebagai upaya supaya tidak saling menularkan dan seterusnya. Itu semua upaya yang kita lakukan. Tetapi jangan lupa, ingat juga Allah hadir di dalam pergumulan ini. Di tengah-tengah badai corona, di tengah-tengah kematian yang terjadi karena hal-hal yang sulit kita jelaskan. Tetapi ini mengingatkan kita bahwa Dia Allah yang layak dan sanggup dan bisa dipercaya. Dan inilah yang menjadi iman kita. Teman-teman, seringkali tidak mudah. Orang Kristen seringkali disebut orang percaya. Bahasa Inggris bahkan menggunakan istilah believer, orang percaya. Tapi memang salah satu hal yang sulit kita lakukan di dalam hidup ini adalah percaya itu. Mari kita belajar percaya. Sehingga melalui pergumulan hidup kita berhenti sejenak merenungkan siapa Yesus yang semakin saudara dan saya percaya. Dan ketika badai hidup melanda kita, apapun itu, mari terus berharap, terus percaya, dan tidak takut karena Tuhan hadir menyertai kita. Kiranya Tuhan menolong kita melalui masa-masa ini di dalam penyerahan kepada Dia, dan bagian kita lakukan sebagaimana yang kita dengar. Banyak orang yang sudah memberikan tips bagaimana menjaga, memelihara kesehatan. Dari pemerintah pun sudah memberikan banyak hal untuk kita ikuti. Kiranya Tuhan menolong kita melalui badai hidup dengan terus percaya kepada Dia. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus hadir di dalam dunia. Dan itulah yang menjadi keyakinan kami, bahwa Engkau hadir, Yesus Engkau hidup, Engkau berkuasa, dan kami percaya kepadamu. Tolong kami boleh menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh hidup, mempercayakan segenap hidup kami hanya kepadamu. Kami bersyukur untuk kesempatan membaca, merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk penghiburan dari firman-Mu, dari kebenaran-Mu. Tuhan, peliharakan kami di dalam hidup ini. Biarlah hanya Engkau yang kami percayai. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita.